Padahal tanpa disadari, apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel kesayangan kita, Ajiat Official, Ajiat Punya Cerita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Ada guru kita, Ustadz Ahmad Khan. Dipanggilnya Khan apa Khan, Ustadz? Ustadz Ahmad Khan. Ustadz biasanya Ahmad disingkat Khan. jadi UAK. Oh, disingkatnya jadi UAK. UAK, Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ustadz. Ahlan wa sahlan, Masya marhaban. Allah. Jazakumullah khair. Ana farhan banget kedatangan antum, Ustadz. Ana lebih senang lagi Alhamdulillah. ketika Ana lewat di daerah antum, tiba-tiba Ana lihat ada Ajiat Official, Ana mampir, pas banget kebetulan antum ada di sini. Masya Allah. Masya Allah. Nah, teman-teman, kita kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya, Ustadz ya, ngobrol-ngobrol santai, mungkin sekitar perjalanan dakwah, seputar ya macam-macam lah nanti ya, Ustadz ya. Menurut antum, Ustadz, tren anak-anak muda sekarang, kemudian apa namanya, tren masa sekarang nih yang memang dalam masa transisi seperti ini, Ustadz ya, apalagi perkembangan fashion yang luar biasa dahsyatnya, yang membardir zaman masa-masa anak muda sekarang nih. Orang lebih senang dengan anak-anak muda sekarang, lebih senang dengan pakaian-pakaian yang casual atau yang lebih senang, apalagi yang harim-harimnya nih mungkin yang lebih senang dengan pakaian-pakaian yang terbuka gitu, Zat. Tapi kalau kita ngelihat di satu sisi yang lain, saat kita ngelihat penampilan-penampilan para asatidz, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib, mereka dimanapun mereka berada itu penampilan mereka tuh wah keren-keren banget tuh, Zat. Nah, menurut pandangan antum, Zat, memang harus begitu, Zat, para guru-guru satu saat, para habaib, para dai-dai kita itu memang harus penting nggak memang penampilan yang seperti itu, Zat? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiat Official dimanapun Anda berada, ini ada satu hal yang mesti saya luruskan dulu di awal. Tadi bicara tentang masalah bagaimana penampilan dan pakaian kaula muda di zaman sekarang ketika mereka memperlihatkan aurat, membuka-buka sesuatu yang haram untuk dilihat. Maka ini sesuatu yang salah dan harus dibenarkan. Karena jujur, banyak sekali orang-orang tua yang tidak memperhatikan bagaimana penampilan anak-anak mereka. Bahkan tidak memberikan peringatan yang tegas kepada anak mereka ketika mereka membuka auratnya. Padahal tanpa disadari, apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu buah hadis, di dalam kitab Syarah Uqudul Ujain fi Bayan Huquqi Zawjain karangan Imam Nawawi, di situ dijelaskan bahwasanya ada satu peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat Isra wal Mi'raj. Ketika itu Nabi lihat ada golongan perempuan-perempuan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka dengan azab yang begitu dahsyat. Salah satu dari golongan itu adalah perempuan-perempuan yang mereka pakai baju tapi hakikatnya telanjang. La ilaha illallah. Mereka pakai baju, bajunya gombrong, tapi bahannya transparan. Kelihatan semua dalemannya. Belum lagi ada perempuan yang pakai baju, bajunya dia tebal bahannya, tidak transparan. Tapi dia punya ukurannya merecet, alias nyetrit. Itu kayak kalau kata orang Betawi keranggan, mereketeng-teng. Jadi kalau perempuan tuh duduk pakai baju sempit, dia punya perut tuh kelihatan ada tangganya. Di depan, di kanan, di kiri. Nah, ini kan tidak mencerminkan seorang muslimah. Karena perempuan itu, lekukan tubuh mereka itu bisa menjadikan pandangan orang menatap kepadanya dan menyebabkan timbul syahwat. Karena Nabi udah bilang, perempuan yang diadab di neraka, perempuan yang pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Itu yang sudah tertutup ya, Ustadz ya? Apalagi yang terbuka. Apalagi yang terbuka. Apalagi yang sengaja diperlihatkan bagian-bagian anggota tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang mesti diperbaiki, sampaikan kepada anak-anak kita di rumah, dan orang tua harus mencontohkan. Kadang-kadang kan anak itu melihat orang tuanya. Benar-benar. Kalau orang tuanya insya Allah pakaiannya baik, pakaiannya sesuai dengan syariat, menutup auratnya, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti orang tuanya. Betul. Kenapa? Karena lisanul hal afshah min lisanil maqal. Praktek itu lebih manjur daripada cuma sekedar teori. Jangan jadi orang tua yang pakai pakaian memperlihatkan aurat, tapi nyuruh anak nutup aurat. Nanti anak balikin, ya mak aja nggak nutup aurat, bapak aja nggak nutup aurat. Akhirnya anak jadi melakukan hal-hal yang melanggar dalam syariat. Nah, maka ini mesti diberikan penegasan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, karena Allah katakan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bukan cuma kita suruh jaga diri kita doang, tapi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, itu mesti kita jaga. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang melanggar dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini semua bisa terjadi disebabkan karena apa? Karena bisa salah didikan, bisa juga salah pergaulan. Maka perbaiki didikan orang tuanya, perbaiki pergaulannya, insya Allah bisa jadi lebih baik. Ya. Nah, menyambung ke pertanyaan yang berikutnya Ya, ini. gitu. Gimana pandangan kita tentang dunia dakwah? Ketika banyak para ulama, para kiai, para habaib yang memang penampilan mereka itu luar biasa. Berwibawa, haibah. Apakah itu sesuatu yang menjadi hal utama? Dan apakah itu memang sesuatu yang mendukung penting? Maka jawabannya sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam satu kitab salaf tentang bagaimana kemuliaan ilmu. Pernah satu ketika Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini ada ceritanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim Zain Smith. Di dalam kitab ini diceritakan bahwasanya Al-Imam Malik ketika beliau didatangi oleh seseorang, beliau itu bertanya, engkau datang ke sini, ada perlu pribadi dengan saya atau mau mendengarkan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad? Kalau engkau ingin datang pribadi kepada saya, maka silakan masuk, bicarakan apa yang menjadi keinginan kamu. Tapi kalau seandainya kamu datang ke saya dengan tujuan untuk mendengarkan hadis Rasulullah SAW, maka silakan engkau duduk sebentar, engkau tunggu. Maka beliau Imam Malik masuk ke dalam rumah, beliau memperindah dirinya, memakai gamis, jubah, imamah, memakai syal, memakai wangi-wangian, tabakhtur, memakai buhur. Lalu kemudian setelah selesai, beliau duduk di atas di tempat yang lebih tinggi dan tamu tadi yang mau mendengarkan hadis Nabi berada di bawah. Masya Allah. Tujuannya apa? Karena ingin memuliakan ilmu, ingin memuliakan hadisnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada ulama-ulama, para habaib, para kiai, para asatid, mereka itu berpenampilan bagus karena mereka mau memuliakan ilmu. Masya Allah. Jadi bukan cuma sekedar fashion. Bukan sekedar fashion. Fashion berarti. itu cuma nilai tambah aja. Jadi selama ini kan kadang-kadang ada nih saat pandangan-pandangan orang, wah masa si Ustadz baju pengen yang mahal-mahal banget. Nah, buat apa sih? Maksudnya kayak ada sebagian orang yang memandang itu hal-hal yang sepele gitu. Makanya kembali lagi kepada pandangan orang. Benar. Manusia itu Allah ciptakan punya di dalam tubuhnya anak, kata Rasulullah SAW, Nabi katakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalb. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau baik maka baik semuanya. Kalau buruk buruk semuanya. Apa? Hati. Benar-benar. Hati manusia itu kalau dia bagus hatinya, maka insya Allah semua yang dia pandang baik sangka semua, bagus semua. Masya Allah. Nggak ada yang buruk-buruknya. Tapi kalau hatinya orang udah buruk, mau mandang yang bagus juga dianggapnya buruk. Benar. Padahal itu ulama berdakwah dengan penampilan yang bagus, tapi masih ada orang yang pandang jelek. Berarti jadi kan memang yang salah yang memandangnya. Benar-benar. Gitu. Tapi memang secara umum memang penampilan para pendakwa, guru-guru kita Ustadz itu memang bukan karena sekedar fashion. Bukan, tapi memang memuliakan ilmu, memuliakan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad, memuliakan kalamullah Al-Quran, sehingga mereka ketika menyampaikan juga dalam keadaan sebaik-baiknya penampilan. Nah itu tadi teman-teman. Jadi kalau ngelihat guru-guru kita bajunya bagus-bagus, keren-keren, bukan karena sekedar gaya saja, bukan. Tapi karena memang posisi para guru, kiai-kiai ustadz kita, para habaib kita, memang mereka memuliakan ilmunya, agar ilmu yang disampaikan juga menjadi berkah gitu ya. Betul. Nah Ustadz, terus kalau misalnya nih kan orang banyak nih saat ibadah nih kan kalau hampir banyak di mana-mana Zat ya. Mungkin kadang-kadang saya pribadi mungkin atau kita semua nggak sadar gitu Zat. Pas kita azan sholat asal langsung sholat aja gitu. Kadang sembarangan pakaiannya. Sembarangan pakaiannya, pakaian yang ada aja gitu. Nah itu apalagi kadang bau keringat apak lagi. Apalagi kalau misalnya kita ke masjid gitu Zat. Terutama sholat Jumat tuh Zat. Nah, itu yang pemandangan yang umum tuh biasanya kita lihat. Nah itu kan kadang-kadang ada yang cuma pakai baju kaos aja, kadang-kadang ada yang pakai baju kemeja, bahkan ada yang pakai sweater, belakangnya ada tulisan lagi. Saiful, Udin, by alumni kan begitu. Itu gimana Zat pandangan antum Zat? Ketika ada orang-orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kurang memperhatikan penampilannya, maka maknanya bisa jadi satu karena keterbatasan wawasan dia di dalam tata cara dan adab menghadap Allah.
Atau bisa jadi disebabkan yang kedua. Kenapa? Karena minimnya pakaian yang dia miliki. Yang ketiga, bisa jadi karena orangnya memang sembarangan. Sehingga ketika dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya udah asal-asalan aja deh. Karena kan yang dilihat sama Allah hatinya. Nah, ini salah. Banyak orang yang salah pemahaman. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang yang menjadi tempat pandangan Allah itu adalah hati manusia. Ya kan? Kenapa? Karena al-qalb mahalu nadharil haq. Hati itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di dalam urusan ibadah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Perindahlah diri kalian kalau kalian mau ke masjid. Jadi ketika mau sholat, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau merindu-rindu dengan Rasulullah ketika membaca Maulid Nabi, pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Begitu juga ketika kita mau sholat Jumat. Bahkan di dalam fikih dijelaskan, kalau kita mau sholat Jumat, pakai pakaian yang berwarna putih, gamis putih, koko putih, peci putih, itu sunnah. Sorban putih. Tapi ketika kita mau sholat Id, apakah Idul Adha, Idul Fitri, maka disunahkan untuk pakai pakaian yang terbaik yang kita punya, walaupun bukan warna putih. Tapi nggak harus baru. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang Lebaran harus baru. Padahal nggak harus baru, yang terbaik yang kita punya. Begitu. Makanya penampilan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu penting. Ya, kenapa? Karena adab kita menghadap Allah, adab kita menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan. Kalau ada orang yang berpenampilan bagus, lalu kemudian ada orang yang bilang, sombong lu. Gitu, maka jangan dihiraukan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Jangan mencari ridho manusia. Kenapa? Karena ridho nas goyatun la tudrok. Keredoannya manusia itu mustahil buat kita dapat. Pasti ada kurangnya. Pasti nggak mungkin bisa sempurna. Tapi ridho Allah goyatun la tudrok. Ridhonya Allah itu nggak bisa kita tinggalin. Mesti kita kejar, mesti kita cari terus. Jadi kalau ada orang yang bilang, sombong lu pakai baju bagus-bagus mulu, biarin aja. Dulu juga pernah di zaman Nabi ada sahabat yang tanya, "Ya Rasul, si fulan tuh demennya pakai baju bagus mulu, sendalnya bagus mulu. Tuh orang sombong ya Rasul?" Kata Nabi, "Hati-hati, jangan sembarang bicara engkau." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah dan Allah cinta kepada keindahan. Jadi belum tentu seseorang itu pakai baju bagus, koko bagus, gamis bagus, penampilan bagus, dikatakan sombong. Karena dia bisa jadi dia cinta kepada keindahan karena Allah cinta kepada keindahan. Dan dia mau mencari ridho Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan kata Rasulullah, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu cirinya dua. Yang pertama adalah orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, orang yang suka merendahkan orang lain. Jadi selama dia pakai baju baik, baju bagus, tapi tidak merendahkan orang, dan dia pakai baju bagus tapi dia tidak menolak kebenaran, bisa jadi dia orang yang betul-betul mau memperindah dirinya untuk menghadap Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Makanya baik sangka aja bro. Gitu. Masya Allah. Jadi memang kalau kita beribadah itu memang disunahkan untuk pakai yang bagus. Untuk pakai yang bagus, yang terbaik yang kita punya. Jangan sampai nanti teman-teman sholat asal pakai baju asal pakai aja. Apalagi yang orang laki nih, jangan pakai mukena. Iya. Pada zaman Rasulullah itu, pada saat masa-masa zaman Rasulullah dengan para sahabat itu, kebanyakan atau memang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, Zat. Maksudnya Rasulullah itu dengan berpenampilan yang bagus, kemudian para sahabat-sahabat yang lain juga memang penampilan yang bagus. Apa memang seperti itu, Zat? Begini, ketika kita bicara masalah penampilan di zaman para sahabat, kita temukan di dalam kitab Sirah banyak para sahabat yang jubahnya mereka itu sampai 13 tambelan. Masya Allah. Kenapa 13 tambelan? Kenapa? Karena ketika mereka memiliki sesuatu yang bagus, maka mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan seorang itu melakukan kebaikan sampai dia menginfakkan sesuatu yang paling dia cintai. Bahkan Rasulullah sendiri, Rasulullah berpenampilan sederhana. Akan tetapi ketika ada sahabat Nabi yang memberikan hadiah gamis baru, maka Rasulullah pakai. Rasulullah pakai gamis baru yang dikasih sama sahabat, dipakai buat ibadah. Cuman Rasulullah itu orang yang sangat luar biasa hatinya. Ketika beliau keluar dari rumahnya, rupa-rupanya di depan rumah Nabi udah ada yang minta sedekah. Nabi bilang, "Kalau uang saya nggak ada, tapi kalau kamu mau nih gamis yang saya pakai baru, kamu bisa jual di pasar." Akhirnya Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi tuker lagi pakai gamis yang dia punya. Rasulullah kasih gamis yang barunya buat fakir miskin. Lihat bagaimana akhlak mulianya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya yang kita ambil dari sini adalah jadikan dunia di genggaman tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau sampai masuk ke dalam hati ini bahaya. Ibarat kapal yang dia berlayar di tengah laut, maka selama air itu berada di luar kapal, sebanyak apapun air laut itu, maka kapal akan tetap aman dan selamat. Tapi ketika air sudah masuk ke dalam kapal, maka kapal akan tenggelam. Sama halnya hati. Selama dunia hanya di luar hati,
di genggaman tangan, tidak sampai masuk ke hati, maka selamat. Tapi ketika sudah masuk dunia ke dalam hati, walaupun sebutir biji sawi, maka akan menyebabkan seorangnya itu akan masuk ke dalam kehancuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Nah, Zat, Iya. terakhir nih masalah hati nih, Zat. Masalah hati. Tadi kan menyambung dari cerita-cerita kita tadi. Masya Allah. Agar kita bisa menjaga hati kita biar tetap selalu bersih. Kadang-kadang gitu kita tuh mudah terpengaruh gitu, Zat, dengan apa namanya provokasi-provokasi gitu kan. Termasuk juga mungkin dengan hal-hal yang mungkin yang nggak sengaja kita lihat scroll ada isu-isu apa, ada gosip-gosip apa. Nah itu kan udah terlalu banyak nih, Zat. Nah jadi kadang-kadang banyak juga nih teman-teman, terutama anak-anak muda nih, Zat, yang memang hatinya masih labil banget. Kadang-kadang cepat ke sana, cepat ke sini, pindah sana, pindah sini. Nah ada nggak, Zat, dari antum gimana cara biar ngejaga hati kita ini biar tetap selalu bersih, antum? Bicara masalah hati, hati ini kan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti jaga jangan sampai ada sesuatu yang bertahta di dalam hati kita selain Allah. Bagaimana cara menjaganya? Para ulama salaf mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap kita sholat, apakah sholat fardu ataukah kita sholat sunnah, maka usahakan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tasyahud akhir sebelum kita salam dengan doa yang dibaca dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Kita minta sama Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, agar Allah menetapkan hati kita di dalam agama Allah. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha merubah-rubah hati manusia, agar Allah tetapkan hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kalau kita mau caranya bagaimana menjaga hati, manusia ini lemah. Lemah bener. Tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah agar hati kita dikuatkan sama Allah. Setelah dapat hidayah, petunjuk, jangan sampai digoyangkan lagi. Jangan sampai keluar lagi dari jalan petunjuk dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perbanyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keteguhan, dan Allah jaga hati kita daripada hal-hal yang tidak baik. Dan ditambah lagi yang terpenting, tidak kalah pentingnya, istiqomah duduk di majelis ilmu. Dimanapun ada majelis ta'lim, duduk di situ bersama para ulama yang jelas-jelas gurunya adalah seorang ulama yang bersanad sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sanad keilmuan mereka sampai ke Rasulullah, duduk bersama mereka, insya Allah kita akan tahu apa saja penyakit-penyakit hati, cara membersihkannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit-penyakit hati dan kotoran. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan singkat nih, nasihat antum atau apa yang bisa dijadikan inspirasi buat hidup mereka, buat bekal. Betul. Buat semua sahabat tercinta Aziat Official dimanapun Anda berada, ingat bahwasanya kematian itu akan datang menjemput kita. Kapan dia datang, kita tidak akan bisa bersiap-siap untuk berjumpa dengan kematian, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Maka perlu kita ketahui, manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal ibadah, sambil kita menunggu datangnya kematian. Dan jangan menunda taubat, karena taubat itu harus kita segerakan. Karena kalau kita tunda-tunda, kematian itu nggak menunggu kita taubat dulu, tapi kita harus bertaubat sambil menunggu datangnya kematian dengan istiqomah di dalam kebaikan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang manfaat dunia akhirat. Amin. Dan jangan lupa follow Aziat Official dan juga subscribe dan like dan share dan juga komen jangan lupa, dan mampir juga ke channel saya Ustadz Ahmad Khan ya, dan Instagram Ustadz Ahmad Khan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi dalam hal-hal yang positif. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Riyad. Insya Allah mudah-mudahan Aziat diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Ini baju bawa pulang ya? Masya Allah. Bukan cuma itu, Ustaz. Kita tambahin lagi nih, Ustaz. Masya Allah, berkah mudah-mudahan. Masya Allah. Ini ada oleh-oleh dari kita nih, Ustaz. Terima kasih, Aziat. Mudah-mudahan dipakai buat ibadah, dipakai buat dakwah, pahalanya ngalir terus buat antum. Amin. Jazakallah. Terima kasih banyak. Jangan lupa yang cari-cari gamis dan busana-busana muslim, datengin Aziat Official. Kepoin, bagus-bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.